إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Azza wa Jalla masih berkenan menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Entah nikmat kesempatan, nikmat umur, dan wabil khusus nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan dua nikmat yang disebutkan terakhir mampu menjadi bekalan kita fi yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang apa itu agama Islam melalui sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini kemudian bertokohkan Nabi dan juga malaikat Jibril alaihi salam, di mana keduanya berdialog, antara Nabi dengan malaikat Jibril berdialog tentang apa esensi dari agama Islam. Maka disebutkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama Islam itu memuat beberapa item. Item yang pertama adalah komitmen keberislaman, yakni rukun Islam yang 5. Kemudian komitmen keberimanan, yakni rukun iman yang 6. Dan terakhir komitmen berihsan dengan rukunnya 1 saja. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah. Islam, iman dan juga ihsan adalah item dalam agama Islam. Tidak lengkap dan sempurna kemusliman seseorang, tidak lengkap dan sempurna keberislaman seseorang sebelum mengakomodir tiga-tiganya. Ada nilai Islam dalam dirinya, ada nilai iman dalam dirinya, dan ada nilai ihsan dalam dirinya. Jika tiga-tiganya telah terpenuhi pada diri seseorang, maka dialah muslim yang sebenarnya. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa urutan ini, Islam, iman dan ihsan, merupakan urutan dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Yang paling mudah adalah Islam, karena siapapun bisa mengucapkan kalimat syahadat, siapapun bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kalimat ini merupakan syarat keberislaman seseorang. Tanpa kalimat ini seseorang belum bisa disebut sebagai seorang muslim. Kemudian yang lebih susah adalah al-iman, karena al-iman memiliki komitmen yang cukup kompleks. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setidaknya kurang dari 70 cabang-cabang iman yang seharusnya mendapatkan perhatian dari kita, karena iman tidak mudah, tidak semudah mengucapkan kalimat syahadat. Iman satu dimensi yang lebih dalam daripada kalimat syahadat. Dan yang terakhir yang paling susah adalah kalimat ihsan. Karena kalimat ihsan memberikan sebuah fakta, memberikan sebuah pelajaran
bahwa seseorang harus betul-betul merasa yakin diawasi oleh Tuhannya, sehingga tidak ada waktu bagi dirinya untuk melakukan maksiat, karena setiap saat, setiap detik yang dia punya, ia senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Merasa diawasi dengan sangat seksama oleh Allah, itulah makna ihsan yang sebenarnya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, saya tidak bahas Islam, saya pun tidak fokus pada ihsan. Saya ingin mengupas apa yang dimaksud dengan iman, dan kita akan belajar bagaimana beriman seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iman bukan sebagai hafalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iman bukan sekadar sesuatu untuk dibahas panjang lebar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iman bukan untuk diperdebatkan oleh sesama muslim tentang siapa iman yang paling bagus, siapa iman yang paling benar, siapa iman yang paling sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya gariskan. Iman yang Nabi ajarkan bukan untuk diperdebatkan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, yang hari ini iman menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Kelompok yang satu bilang Allah di langit, kelompok yang satu bilang Allah tidak butuh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Keduanya saling menyesatkan satu sama lain. Ini bukan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan iman sebagai objek perdebatan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, hari ini juga muncul fenomena di mana ada perasaan saya lebih beriman daripada antum, atau antum tidak jauh imannya dibanding saya. Maka ruang-ruang itu pun hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah bukan iman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena iman yang Nabi ajarkan bukanlah klaim sepihak sehingga seolah-olah hanya dia saja yang punya iman, yang lain tidak punya iman. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, iman yang Nabi ajarkan adalah iman yang hidup. Iman yang Nabi ajarkanlah iman yang dinamis. Iman yang Nabi ajarkanlah iman yang membuat seseorang sampai pada transformasi sosial, sampai menjadi pribadi yang diterima oleh masyarakat, menjadi pribadi yang betul-betul bercampur, bermuamalah dengan masyarakat dengan pergaulan yang sangat baik. Itu iman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah sebuah gerakan sosial yang kemudian memberikan kemaslahatan bagi umat. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, setidaknya kita ambil hikmah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, iman itu adalah sittuna bid'un, ada 60 cabang. Iman itu ada 60 cabang atau kurang dari 70 cabang. Yang paling tinggi, yang paling afdal, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah, yang paling sederhana adalah menyingkirkan duri jika duri itu ada di jalan. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, mari simak hadis ini. Mari kita bedah hadis ini. Betapa Nabi ingin mengajarkan bahwa iman bukan hanya kata-kata. Iman adalah aktivitas sosial, yang aktivitas itu memberikan kemaslahatan bagi umat banyak. Itu iman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kita semua berada di jalan raya, ada duri di jalan, ada hambatan di jalan, ada sesuatu yang membuat tidak nyaman di jalan, singkirkan itu, maka itu adalah iman yang sebenarnya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, tentu tidak hanya bicara di jalan dan durinya. Saat kita bertemu dengan orang itu punya kekurangan, orang itu punya masalah, orang itu punya hambatan dalam hidupnya, singkirkan hambatan itu dari orang tersebut, maka itu adalah ekspresi iman yang sebenarnya. Maka menghilangkan beban, menghilangkan ketidaknyamanan, menghilangkan sesuatu yang itu tidak nyaman bagi orang lain, maka itu adalah iman yang sebenarnya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, dan ketika kita membebani orang lain, ketika kita menghambat orang lain,
Ketika kita malah membuat orang lain tidak nyaman, berarti yang kita lakukan bertentangan dengan iman yang sebenarnya. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak disebut beriman salah seorang di antara kalian sebelum berbaik-baik dengan tetangganya, sebelum akur dengan tetangganya, sebelum senantiasa harmonis dengan tetangganya. Maka keharmonisan dengan tetangga, akur dengan tetangga, itu adalah manifestasi iman. Di lain kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak disebut orang yang beriman sampai ia mengucapkan kata-kata yang mulia, kata-kata yang mengandung nilai kemaslahatan. Maka jika ada orang yang kata-katanya menyakiti orang lain, kata-katanya membuat orang lain tidak nyaman, kata-katanya menyukai perasaan orang lain, maka kata-kata yang melukai itu melanggar ketetapan iman yang sebenarnya. Maka hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, iman yang Nabi gambarkan selalu mengandung aktivitas sosial. Karena iman bagi Nabi bukan hafalan, iman bagi Nabi bukan sekedar dibahas dan diperdebatkan, tapi iman bagi Nabi adalah sesuatu yang harus hidup dan menghidupkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pertanyaannya hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, saat kita telah mengaku beriman, saat kita telah mengaku meyakini iman ada dalam hati kita, pertanyaannya, seberapa maslahat, seberapa manfaat kehadiran kita? Saat kita mengaku kita punya iman, hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, berapa banyak beban orang lain yang kita singkirkan? Saat kita mengaku sebagai seorang yang beriman, hadirin, berapa banyak konflik dengan tetangga kita kurangi? Saat kita menyatakan kita sudah beriman, hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, tolong catat berapa kata-kata kita yang memberikan maslahat bagi orang lain dan bukan sebaliknya. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, sekali lagi, jika kita sudah mengaku beriman, maka harus dibuktikan dalam aktivitas sosial. Karena iman sekali lagi bukan hafalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib sampaikan satu ayat. Mohon izin sampaikan dua ayat yang telah Allah Azza wa Jalla gariskan kepada kita semua sebagai apa hakikat daripada iman yang sebenarnya. Yang pertama dalam surah Ibrahim ayat 24 dan ayat 25, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa Allah telah membuat perumpamaan tentang apa itu iman, dan perumpamaannya adalah sebuah pohon. Pohon yang disebut dengan iman adalah pohon yang kokoh, akarnya menghujam dan rindang, daun rantingnya menjulang ke atas langit. Itulah gambaran iman yang sebenarnya. Di ayat 25-nya Allah pertegas, pohon ini yang kokoh akarnya, yang menjulang rindang daunnya di atas langit sana, kata Allah Azza wa Jalla, tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idzni rabbiha. Setiap saat pohon ini menghasilkan buah. Maka hadirin sidang Jumaah rahimakumullah,
Iman yang kita yakini dalam hati wajib menghasilkan buah, dan buah itu harus bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan negara kita. Iman itu harus bisa dirasakan oleh mereka. Maka semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh orang lain, semakin tinggi dan berkualitas iman kita sebenarnya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Dan yang terakhir, di surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-14, Allah Azza wa Jalla menegaskan berfirman, ada dialog antara seorang Arab Badui dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Arab Badui berkata, qalatil a'rab amanna, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi respon ungkapan iman tersebut, kata Nabi, la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Ente jangan ngomong ente sudah iman, ente enggak usah bilang-bilang ente sudah iman. Level ente masih Islam. Bilang kalau ente sudah Islam, bukan bilang ente sudah iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang ini dibantah imannya? Kenapa orang ini ditolak imannya? Hanya disebutkan oleh Nabi sebatas Islam, tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutan ayatnya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, andai hari ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita, kemudian kita dengan pedenya bilang di hadapan Nabi, ya Rasulullah amanna, wahai Rasul kami sudah beriman. Kira-kira bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akankah Nabi meng-approve iman kita? Akankah Nabi mengakui iman kita? Akankah Nabi membenarkan iman kita? Atau jangan-jangan jawaban Nabi sebagaimana jawaban Nabi dalam surat Al-Hujurat ayat 14, jangan ngomong iman deh, bilang saja sudah Islam, karena iman belum masuk dalam hati kita. Jika itu jawabannya, maka kita termasuk orang yang paling menyedihkan di muka bumi ini. Maka hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, tanamkan iman dan hasilkan buah dari iman itu. Biarkan orang lain mendapatkan manfaatnya dari buah iman yang telah kita ciptakan. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bahagia fid dunya wal akhirah, hamba-hamba yang selamat fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا